ini saya akan mempresentasikan tentang materi sistem koloid. Nah, yang perlu dibahas pada kesempatan ini yaitu adalah apa itu koloid, yang kedua apa jenis-jenis koloid, yang ketiga bagaimana sifat-sifat koloid, yang keempat bagaimana koloid liofil dan koloid liofob, yang terakhir adalah bagaimana cara pembuatan koloid. Nah, yang pertama adalah perlu kita ketahui bahwa pengertian dari sistem koloid itu merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Nah, contohnya itu pada kehidupan sehari-hari adalah lem, kanji, santan, dan jeli. Nah, Thomas Graham menemukan bahwa berbagai larutan misalnya seperti HCl atau NaCl itu mudah berdifusi, sedangkan zat-zat seperti kanji, gelatin, dan putih telur itu sangat lambat atau sama sekali tidak berdifusi. Ia menemukan waktu difusi relatif untuk berbagai zat. Nah, oleh karena itu zat yang mudah berdifusi itu biasanya berbentuk kristal dalam keadaan padat. Nah, sedangkan zat-zat yang suka berdifusi itu, disebut dengan koloid. Nah, istilah koloid itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kola dan oid. Kola berarti lem, sedangkan oid berarti seperti. Nah, dalam hal ini yang dikaitkan dengan lem adalah sifat difusinya. Sebab sistem koloid mempunyai nilai koloid itu mempunyai nilai difusi yang rendah seperti lem. Jadi, koloid itu adalah campuran heterogen dan merupakan sistem dua fase. Yang berikut adalah dua fase ini itu meliputi saat terlarut sebagai partikel koloid atau yang dikenal dengan fase terdispersi, serta saat yang merupakan fase kontinu di mana partikel koloid itu terdispersi yang disebut dengan medium pendispersi. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini ada jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispersinya, sistem koloid dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama itu dalam fase sol, kemudian emulsi, dan yang terakhir itu buoy. Nah, kita bahas dari yang sol atau fase yang terdispersi padat. Sol padat, sol dalam medium pendispersi padat, contohnya itu paduan logam, gelas, berwarna, dan intan. Sol cairan, sol dalam medium terdispersi cair, contohnya itu ada cat, tinta, tepung di dalam air, dan tanah liat. Kemudian yang ketiga itu sol gas, di mana sol dalam medium pendispersi gas itu ada contohnya itu ada debu di udara, asap pembakaran. Kita masuk ke fase yang kedua itu ada emulsi atau fase terdispersi cair. Emulsi padat gel itu emulsi dapat dalam medium pendispersi padat, contohnya itu ada jelly, keju, mentega, dan nasi. Kemudian emulsi cair atau emulsi ini dapat ditemukan dalam bentuk susu, mayones, krim. Kemudian ada juga emulsi gas atau aerosol cair. Nah, emulsi ini dapat ditemukan contohnya itu pada awan, kabut, hairspray, obat nyamuk yang bentuknya itu semprot. Kemudian yang terakhir itu ada fase yang terakhir itu ada buoy. Nah, buoy ini fasanya itu terdispersi dalam bentuk gas. Nah, buoy padat itu buoy yang dalam medium pendispersi padat itu contohnya itu batu apung, styrofoam, dan karet. Kemudian buoy cair atau buoy yang dalam medium pendispersi cairnya itu
kita dapat lihat contohnya itu ada putih telur yang dikocok, dan kita juga dapat lihat pada busa sabun dan krim pada pembuatan kopi. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Yang berikut kita masuk pada bagian ketiga, yaitu sifat-sifat koloid. Yang pertama ada efek Tyndall. Efek ini dia ditemukan oleh seorang ahli fisika Inggris yang bernama John Tyndall, sehingga efek ini disebut atau dinamakan sebagai efek Tyndall. Nah, efek ini dapat digunakan untuk membedakan koloid dari larutan sejati, sebab atom, molekul atau ion yang membentuk larutan tidak dapat menghamburkan cahaya akibat ukurannya yang terlalu kecil. Efek Tyndall atau hamburan cahaya ini sendiri dapat menunjukkan bahwa campuran tersebut adalah suatu koloid, di mana ukuran partikel-partikelnya lebih besar dari ukuran partikel dalam larutan, sehingga dapat menghamburkan cahaya. Nah, bila cahaya menembus melalui celah-celah rumah kita, tampak sinar matahari dihamburkan oleh partikel-partikel debu. Partikel debu berukuran koloid. Partikelnya sendiri tidak dapat dilihat oleh mata, yang tampak adalah cahaya yang dihamburkan oleh debu. Hamburan cahaya ini yang dinamakan efek Tyndall. Yang berikut ada gerak Brown, yang merupakan gerak acak partikel koloid dalam suatu medium. Sesuai dengan nama seorang pakar botani Inggris, yaitu Robert Brown, yang pertama kali melihat gejala ini pada tahun 1827. Yang berikut ada adsorpsi, di mana apabila partikel-partikel sol padat ditempatkan dalam suatu zat cair atau gas, maka partikel-partikel zat cair atau gas tersebut akan terakumulasi pada permukaan zat padat tersebut, sehingga fenomena ini disebut sebagai fenomena adsorpsi. Proses adsorpsi ini sendiri dia merupakan peristiwa yang mana partikel koloid itu menyerap partikel bermuatan dari fase pendispersinya, sehingga partikel koloid itu menjadi bermuatan. Nah, jenis muatannya ini tergantung pada jenis partikel bermuatan yang diserap, apakah anion atau kation. Sifat dari adsorpsi koloid ini biasanya digunakan dalam berbagai proses, yaitu antara lain ada penjernihan air, penghilangan bau badan, dan penyembuh sakit perut. Yang berikut kita masuk pada elektroforesis, di mana sistem koloid bersifat stabil yang disebabkan karena adanya muatan listrik pada permukaan partikel koloid yang berasal dari zat asing yang teradsorpsi di permukaan koloid. Untuk membuktikan bahwa partikel koloid bermuatan listrik, dapat kita lakukan dengan proses atau gejala elektroforesis, di mana berupa pergerakan partikel atau zat yang bermuatan listrik pada kondisi pH tertentu ke arah kutub listrik yang berlawanan. Nah, prinsip dari elektroforesis ini dapat diterapkan dalam beberapa hal, yaitu pemisahan macam-macam protein dalam larutan. Muatan pada molekul protein berbeda tergantung pada pH larutan itu sendiri. Dengan mengatur pH larutan, maka pemisahan protein ini akan dapat dilakukan. Yang berikut yaitu melapisi lateks atau melapisi anti karat pada badan mobil. Partikel-partikel lateks yang bermuatan seperti cat tertarik pada logam dengan mengalirkan muatan listrik pada logam yang berlawanan dengan muatan cat, maka cat akan menempel pada logam. Pelapisan logam oleh cat dengan cara ini dia akan lebih kuat dibandingkan dengan cara konvensional seperti pada koas. Yang berikut ada koagulasi, di mana koagulasi di sini prinsip penetralan muatan partikel koloid dapat digunakan untuk menurunkan kestabilan koloid dengan cara penggumpalan, dan proses ini biasanya dikenal dengan istilah koagulasi. Nah, koagulasi ini sendiri dia merupakan penggumpalan partikel koloid sehingga terjadi atau terbentuknya suatu endapan. Dengan adanya koagulasi, zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi terjadi karena adanya pemanasan atau penambahan elektrolit dan pencampuran dua koloid yang berbeda muatan. Ada beberapa contoh dari proses koagulasi, yaitu ada pembentukan delta di muara sungai, penyaringan asap dan debu melalui cerobong asap pabrik dengan menggunakan alat Cottrell, penggumpalan lateks atau koloid karet dengan cara menambahkan asam asetat ke dalam lateks, dan pembuatan keju dengan penambahan rennet atau zat tertentu ke dalam susu yang dapat mendestabilkan dispersi koloid dan menyebabkan susu itu menggumpal. Yang berikut kita masuk pada dialisis. Nah, dialisis di sini merupakan suatu teknik pemurnian berdasarkan pada perbedaan ukuran partikelnya. Dialisis ini dapat kita lakukan dengan cara menempatkan dispersi koloid dalam kantung yang terbuat dari membran seperti selofan, perkamen, dan membran
yang sejenis. Selanjutnya, merendam kantung tersebut dalam air yang mengalir atau air yang dialirkan. Oleh karena ion-ion atau molekul memiliki ukuran lebih kecil dari partikel koloid, maka ion-ion itu dapat berdifusi melalui membran lebih cepat daripada partikel koloid, sehingga partikel koloid akan tetap berada di dalam kantung membran. Prinsip dari dialisis ini sendiri biasanya digunakan untuk membantu pasien gagal ginjal, di mana kita tahu bahwa ginjal itu berfungsi untuk mengeluarkan zat yang tidak berguna yang dihasilkan tubuh yang terdapat di dalam darah. Salah satu zat yang dikeluarkan tubuh adalah urea. Nah, zat ini biasanya dikeluarkan melalui urin. Jika ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik, urea akan menumpuk dalam darah sehingga mengakibatkan kematian. Biasanya orang yang gagal ginjal itu dapat menjalani cuci darah. Dalam hal ini, fungsi dari ginjal diganti oleh mesin dialisator. Prinsip dialisis biasa digunakan untuk memisahkan tepung tapioka dari ion-ion sianida yang terkandung di dalam singkong. D. Koloid, liofil, dan liofil. Berdasarkan perbedaan daya absorpsi dari fase terdispersi terhadap medium pendispersinya yang berupa zat cair, koloid dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif besar disebut dengan koloid liofil, dan sistem koloid di mana partikel terdispersinya mempunyai daya absorpsi yang relatif kecil disebut dengan koloid liofil. Koloid liofil bersifat lebih stabil, sedangkan koloid liofil bersifat kurang stabil. Koloid liofil berfungsi sebagai koloid pelindung. Yang kedua, koloid liofil atau koloid yang suka dengan cairan merupakan koloid di mana terdapat gaya tarik menarik yang cukup besar antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya, dispersi kanji, sabun, deterjen, dan protein dalam air. Koloid liofil atau koloid yang tidak suka dengan cairan merupakan koloid di mana terdapat gaya tarik menarik yang lemah atau bahkan tidak ada gaya tarik menarik antara fase terdispersi dan medium pendispersinya. Contohnya, dispersi emas atau FeOH3 dan belerang dalam air. Jika medium pendispersi koloid ini adalah air, maka istilah yang digunakan adalah koloid hidrofil dan koloid hidrofil. Contoh koloid hidrofil yaitu protein sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Contoh koloid hidrofil, susu, mayonaise, sol belerang atau sol FeOH 3 kali, sol sulfida, DNA, sol logam. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan yang terakhir terkait pembuatan koloid. Nah, di sini untuk membuat koloid itu dengan dua cara, yaitu cara yang pertama yaitu dengan cara kondensasi. Nah, di mana cara kondensasi itu adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati, dengan kata lain pembentukan agregat berukuran koloid dari partikel kecil seukuran molekul atau ion. Nah, cara ini umumnya dilakukan melalui reaksi kimia. Ada 3 jenis reaksi yang dapat menghasilkan koloid, yaitu reaksi hidrolisis, reaksi redoks, dan reaksi metatesis. Nah, untuk cara yang kedua itu adalah cara dispersi. Nah, di mana cara dispersi itu adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel yang lebih besar. Beberapa metode yang bisa digunakan dengan cara dispersi adalah cara mekanik, cara peptidasi, cara homogenisasi, dan cara busur listrik Bredig. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.